رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah, Abuya kita bersama beserta keluarga, dan juga kepada Wali Ngagro Madang atau Wali Ngagro Pantai Timur Utara Pemkunan, dan kepada Wali Ngagro Kepri, gure-gure bantuan memendung yang akan berhadir, Assalamualaikum, dan serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi judul makalah pada malam ini itu memperkenalkan ilmu atau ajaran tauhid tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, namanya itu tauhid tasawuf. Dua, pengertiannya. Satu, ilmu untuk memperbaiki nafsu. Tiga, penggagasnya yaitu ulama-ulama tasawuf atau Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Yang keempat, hukum mempelajarinya fardu ain. Bila mana nafsu tidak baik, keimanan dan pengamalan tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, maudhu atau yang dibicarakannya, itu mengenai nafsu dan sifat-sifatnya, agar tercabut penyakit-penyakit nafsu yang tercela dan terhias dengan sifat-sifat yang baik untuk dapat berakhlak mulia. Dan yang keenam, masalahnya itu seperti taubat, zuhud, wara, tawakal, mahabbah dan lain-lain. Yang ketujuh, istimdad atau sandarannya, yaitu Al-Quran, hadis dan kalam atau perkataan ulama tasawuf atau ulama sufi dan para wali-wali Allah. Dan yang kedelapan, nisbah atau bandingannya, ibarat roh dan tubuh dari ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu ini menyangkut dengan makrifat. Dan yang kesembilan, ghayah atau tujuannya, untuk menghilangkan syirik dan kenifakan yang tumbuh dalam batin umat. Dan yang kesepuluh, buahnya, untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kepada pakar-pakar tauhid tasawuf senusantara agar dapat memperkenalkan mabadi ilmu tauhid tasawuf kepada umat, baik kepada pemerintah, ulama dan cendekiawan Islam pada tempat kita berada, dan juga kepada pakar dapat memberikan syarahan dan komentar pada poin-poin agar anggota-anggota tauhid tasawuf umat dapat memahami dengan sempurna. Sekian dan demikian dari Tunku Hayu Singkil, pakar tauhid tasawuf. Jadi sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahu, ilmu saraf dan lain sebagainya, jadi ilmu-ilmu itu ada mabadinya, ada dasar-dasarnya. Sebelum kita mempelajari dan mengamalkan ilmu itu, terlebih dahulu kita mengetahui 10 mabadi tersebut. Jadi yang pertama, namanya. Nama ilmu yang digagas atau yang diperjuangkan oleh Abuya kita bersama, yaitu tauhid tasawuf. Sebagaimana kita maklumi, tauhid tasawuf ini bukanlah satu tauhid dan satu tasawuf. Sebagaimana orang mendakwakan bahwa tidak ada lagi fikih, tapi tauhid tasawuf ini yang dimaksud oleh Abuya, tauhid adalah hakikat, tasawuf adalah tarikat.
atau penggabungan antara tarikat dan hakikat. Hakikat yang dimaksud yaitu cahaya Allah, tajalli keberadaan Allah pada kita, dan tarikat yang dimaksud adalah bagaimana hati ini bisa menghadap kepada Allah. Jadi jalan untuk memperdapatkan hakikat yaitu dengan tarikat. Ini namanya itu tauhid tasawuf. Untuk memperdapatkan hakikat dengan tarikat. Jadi bukan yang dimaksud oleh Abuya ini tauhid kalam, tauhid mutakallimin, yang berbicara di situ masalah dalil, bicara masalah akli, nakli, ijmali, tafsiri. Maka ini jelas namanya itu tauhid tasawuf. Dan yang kedua, pengertiannya itu satu ilmu untuk memperbaiki nafsu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memperbaiki nafsunya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mentazkiyahkan atau mensucikan hawa nafsunya. Jadi bicara masalah tazkiyah, bicara masalah membersihkan atau menyucikan nafsu, ini bicara tarikat, bicara tasawuf, bicara guru. Jadi termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah orang-orang yang mau membersihkan nafsunya, karena manusia ini merupakan tempat tajalli nafsu jelek, tempat tajallinya dosa. Ini lumrahnya manusia. Jadi karena manusia mengetahui dirinya jelek, dirinya berdosa, dia berkeinginan untuk memperbaiki dari hawa nafsunya tersebut. Memperbaiki itu dengan jalan tarikat, dengan jalan tazkiyah, dengan jalan bersuhbah kepada ahli tarikat sufi. Jadi makanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang-orang yang masuk ke dalam tarikat kami. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hawa nafsunya. Maknanya dia telah mengetahui dirinya tempat tajalli nafsu yang jelek. Manusia itu telah mengetahui dirinya itu hina, nafsunya tidak bagus, dia tidak mau mengikut kepada atau dia tidak mau memperbaiki hawa nafsunya. Jadi dia anggap sudah baik padahal masih sangat jelek. Maka merugilah orang-orang yang tidak bergabung ke dalam tarikat ahli sufi. Jadi tujuan untuk mempelajari tauhid tasawuf ini yaitu antara lain untuk memperbaiki nafsu. Dan yang ketiga berbicara masalah penggagasnya. Penggagas ilmu tauhid tasawuf ini yaitu ulama-ulama tasawuf yang terdahulu atau ulama-ulama sufi yang terdahulu, yang pada masa sekarang ini dilanjutkan oleh Abuya kita bersama, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Dan yang keempat, hukum mempelajarinya, yaitu fardhu ain, wajib. Bila mana nafsu tidak baik, keimanan dan pengamalan tidak diterima oleh Allah. Jadi mencari orang yang bisa mengajarkan ilmu ini atau belajar ilmu ini hukumnya fardhu ain, wajib, bukan fardu kifayah atau bukan sunnah. Bagaimana Syekh Ibrahim Ad-Dusuki mengatakan,
Talabus syekh fi tariq wajib ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari syekh, mencari guru mursyid di dalam kitab bertarikat ini hukumnya wajib walaupun dia termasuk pembesarnya ulama. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami mengatakan man lam yakul lahu nasib min ilmina hadza yukhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa yang tidak bergabung satu bagian kecil pun dalam ilmu kami ini, dalam tarikat kami ini, dia ditakuti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau menambahkan lagi yauman au yaumaini au thalathata ayyam, baik dia bergabung 1 hari, 2 hari, 3 hari atau selebihnya. Jadi orang-orang yang tidak bergabung dalam tarikat, jadi kata Abu Yazid, matinya ditakuti dalam keadaan su'ul khatimah. Sekurang-kurang orang telah dianggap masuk ke dalam tarikat ini, wa adna nasib minhu at-tasdiq wa taslim li ahli. Sekurang-kurang orang sehingga dia bisa dikatakan telah masuk ke dalam tarikat ini, tasdiq, percaya saja dan menyerahkan dia kepada ahlinya. Tasdiq wa taslim. Jadi bukan tasdiq atau taslim. Setelah percaya ada lagi, yaitu menyerahkan. Jadi nggak cukup dengan percaya. Makanya di situ tidak dikatakan as-sidqu, benar, tapi membenarkan. Membenarkan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh himmah, baru dianggap dia termasuk ke dalam bahagian kecil daripada ilmu tarikat ini. Dan yang kelima, maudhu atau yang dibicarakannya, yaitu mengenai nafsu dan sifat-sifatnya, agar tercabut penyakit-penyakit nafsu yang tercela dan terhias dengan sifat-sifat yang baik untuk dapat berakhlak mulia. Jadi yang dibicarakan dalam tarikat ini tidak lain yaitu hanya untuk memperbaiki, hanya untuk mengenal nafsu dan sifat-sifatnya, agar tercabut penyakit-penyakit nafsu yang tercela dan terhias dengan sifat-sifat yang baik untuk dapat berakhlak mulia. Jadi bukan yang dibicarakan di sini untuk kita harus mengetahui apa itu istilahnya syuhud, apa itu istilahnya hal, apa itu istilahnya takhalli, tahalli, tajalli, bukan untuk bisa mengetahui itu. Yang dibicarakan di dalam tarikat ini, yang dibicarakan dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini, untuk mengetahui wujud nafsu dan sifat nafsu. Karena sifat nafsu berdiri pada wujud nafsu. Ketika wujud nafsu, maka dengan sendirinya, ketika wujud nafsu itu telah tiada, maka dengan sendirinya sifat-sifat nafsu tidak berada lagi pada diri kita. Wujuduka zambun laka la yuqasu bihi ghairuhu. Wujudmu, dosa bagimu, tidak dikiaskan dengan dosa yang lainnya. Artinya semua dosa yang paling besar adalah wujud diri, merasa diri ada. Jadi wujud diri ini bukan sifat nafsu, tapi wujud nafsu. Wujud diri ini bukan takabur, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan riya, bukan ujub. Jadi takabur, riya, sum'ah, ujub ini sifat yang berdiri pada nafsu. Mengapa sifat itu ada? Karena ada nafsu, karena ada diri. Untuk bisa menghilangkan sifat nafsu harus bisa menghilangkan
wujud nafsu. Dan orang-orang yang tidak ada lagi wujud nafsu, tidak ada lagi wujud diri, ini dikatakan orang-orang yang telah usul ilallah, yang telah sampai dia kepada Allah, yang telah sampai ma'rifat dia dengan jalan zul atau ma'rifah pada zat. Itulah wali-wali Allah, itulah guru, itulah syekh. Jadi kita semua murid bila mana tidak bersama syekh, jadi wujud nafsu itu masih tetap ada. Makanya dikatakan kita memperbaiki sifat-sifat nafsu, bukan menghilangkan. Kapan sifat-sifat nafsu itu hilang? Ketika nafsu kita hilang, ketika diri kita hilang. Bila mana diri kita tidak hilang, ananiyah kita tidak hilang, sifat nafsu itu masih melekat pada diri kita. Kaifa ayyadkhul fi hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Suwarul aqwan muntabi'ah fi mir'atih. Bagaimana hati ini bisa masuk ke dalam hadirat Allah, cahaya dunia masih terlukis dalam batinnya. Dia belum bertaubat daripada janabah kelalaiannya. Jadi bertaubat daripada janabah kelalaian tidak lain yaitu hanya mengikuti syekh, bersuhbah pada syekh, taat dan patuh kepada syekh. Dan suhbah itu tidak akan kita peroleh kalau tidak diserahkan atau diberikan oleh syekh kepada kita. Ini namanya majzub yang salih. Jadi seseorang yang datang pada syekh dan orang itu akan dilemparkan oleh syekhnya majzub, tarikan ataupun jazbah, tarikan dari gurunya, sehingga dia bisa mudah untuk mengikuti gurunya karena awal ada jazbah pada dia yang diberikan oleh guru, yang diberikan oleh syekh pada dia, sehingga ada orang yang masuk ke dalam tarikat ini satu hari satu detik bisa dia sampai kepada syekh. Ini si salik yang dimaksud, yang sudah ada jazbah baru dia berjalan. Jadi orang yang berjalan di dalam tarikat yang tidak dilemparkan jazbah oleh syekh pada murid, pada si salik, ini lama dia dalam berjalan. Dia akan memperoleh jazbah itu tapi lama karena belum diberi jazbah itu dari syekh. Begitu juga mahabbah, cinta kepada syekh, patuh kepada syekh, semua taat kepada syekh itu bukan dari kita sebenarnya. Memang kalau kita bicarakan melalui syariat itu timbul patuh, timbul taat, timbul apa saja itu dari kita. Tapi ini proses tarikat dan hakikat, yaitu cinta itu, patuh itu diberi oleh syekh kepada kita sehingga kita bisa mudah untuk patuh. Jadi bicara patuh, semua orang bisa patuh. Ada orang yang terbeban, merasa beban dengan patuh. Dia sudah patuh, tapi terbeban dengan patuh. Dia sudah melakukan taklif, dia sudah melakukan sebuah beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, tapi dia merasa terbeban. Berarti ini menandakan jazbah itu belum ada, sehingga suhbah untuk kita bisa patuh itu pun belum bisa maksimal. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh jazbah itu sehingga kita melakukan patuh kepada syekh tidak merasa terbeban dengan patuh itu? Karena bicara masalah patuh, kamu buat ini, siapapun bisa buat. Tapi dia merasa terbeban dengan patuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Allah berkata, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, bukan ikutilah Allah. Aku yang dimaksud dalam ayat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita bisa mencintai Allah, terlebih dahulu kita mencintai Rasul. Karena Rasul itu merupakan insan yang telah dituangkan oleh Allah makrifahnya, kebesaran zat Allah pada Nabi semua. Makanya Nabi itu dikatakan insan kamil. Kullu ma sabbaballahu fi qalbi fasabatuhu fi qalbi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allah telah tuangkan tajallinya kepadaku, tuangkan makrifahnya kepadaku, sehingga makrifah yang dituangkan oleh Allah kepada Nabi menampung lagi tak cukup satu orang yang menampungnya, 4 orang. Ditampung oleh Abu Bakar, ditampung oleh Umar, Uthman dan Ali. Jadi di situ menandakan untuk kita bisa sampai kepada maksud harus kita lalui wasilah. Kita tidak akan sampai kepada maksud, mustahil kita bisa sampai kepada maksud bila mana tidak ada wasilah. Allah mentajallikan dirinya, menampak nyatakan dirinya pada Nabi. Nabi transfer lagi sadrin ila sadrin, qalbin ila qalbin, dada ke dada kepada 4 sahabat itu. Kemudian ditransfer lagi kepada tabi'in. Tidak ada lagi tabi'in secara zahiriyah, ditransfer lagi kepada tabi'un tabi'in, kepada ulama-ulama mutaqaddimin mutakhirin sampai sekarang. Jadi orang bisa menuju sampai kepada Allah dengan mengikuti sampai kepada Nabi, baru kepada Allah. Syekh sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah. Kalau kita berjalan kepada Allah, man la syaikha lahu, man laisa lahu syekh fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada syekh, tidak ada guru, maka syaitanlah yang menjadi guru. Maka di sini menandakan agama ini berkesinambungan. Kita mengikuti wasilah. Wasilah ini mengikuti ini mengikuti ini mengikuti ini, terus bersanad ya sampai kepada Rasulullah hingga sampai kepada Allah. Jadi sekarang bicara sanad ini hanya sekedar bicara masalah sanad keilmuan. Apa yang dibicarakan oleh Nabi. Sekarang juga apa yang dibicarakan oleh Nabi. Walaupun yang dibicarakan sekarang secara zahiriyahnya Nabi itu tidak ada lagi, walaupun memang sama yang disampaikan sekarang tentang apa yang Nabi sampaikan dulu. Artinya secara sanad keilmuannya sudah benar, sanad akliyahnya sudah benar terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang jarang pada masa dewasa ini sanad batiniyah dan sanad ruhani. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kaza wa kaza wa kaza, ini. Hatta Rasulullah, sampai tuhbah Rasulullah. Jadi hanya bicara masalah ilmu, hanya bicara masalah perkataan, bicara masalah syariat. Tarikat ini bagaimana? Hakikat ini bagaimana? Nah, ini yang tidak dibicarakan lagi. Makanya yang dibahas oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf, sanad kita kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar sanad keilmuan, bukan hanya sekedar menuliskan atau membaca sebuah teks yang bersumber daripada Rasulullah. Itu agama menurut zahiriyah, agama menurut akliyah.
Jadi seseorang yang berpegang teguh dengan ilmu, yang berpegang teguh kepada akal, dia tidak akan faham tentang Allah selama-lamanya. Syekh Ibnu Ajibah Al-Husni mengatakan di dalam kitab Iqadul Himam, wasababu adamil fahmi anillah al-wuquf ma'a dhawahiril asya' dunan nadhar ila bawatiniha. Adapun sebab seseorang ini tidak memahami tentang Allah, tidak merasakan keberadaan Allah di dalam batinnya, al-wuquf ma'a dhawahiril asya', dia terhenti di zahir-zahir perkara, dia terhenti di zahir-zahir syariat. Dunan nadhar ila bawatiniha, ketiadaan dia meninjau kepada batinnya perkara. Maknanya tarikat, dia tidak berpindah dari zahir ke batin, dia tidak berpindah dari syariat kepada tarikat. Qana'u bi dhawahir syariah walam yaltafitu ila suluki tariqah wala haqiqah wala kalam ma'hu aidan. Mereka itu tidak kami pedulikan. Mereka siapa? Mereka yang telah meyakini Allah lewat ilmu. Mereka yang telah yakin kepada Rasulullah menurut akal. Namun mereka itu tidak mau berpindah kepada tarikat kami ini, wala kalam ma'hum aidan. Mereka itu tidak aku pedulikan. Artinya yang kita bahas di sini bukan mereka. Ashabus Shimal telah dibahas yang pertama. Ashabus Shimal ini golongan kiri, yang mereka itu sama sekali tidak meyakini keberadaan Allah. Ini dikatakan Ashabus Shimal. Kemudian ada Ashabul Yamin. Ashabul Yamin inilah orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi percaya dia waqafu bi dhawahiril asya'. Terhenti dia berhenti di zahir-zahir perkara. Maknanya di zahir-zahir syariat. Terhenti dia di situ, makanya dia dikatakan Ashabul Yamin, golongan kanan. Jadi golongan kanan ini kalau tidak dia berpindah kepada tariqah, kepada hakikat, wala kalam ma'hu, mereka itu tidak diperdulikan, tidak dibahas. Hana guturmun, man punya hana guturmun aitan, kurang acan mendung. Jadi kalau tidak diperdulikan, poin yang pertama itu Ashabus Shimal, sama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Itu sudah lumrah orang memakluminya. Liya'budun, beribadah. Ibadah yang bagaimana? Bicara masalah ibadah, siapa yang tidak ada ibadah di masa ini? Walaupun tidak sempurna, tapi yang ibadah itu telah dia lakukan. Makanya para mufassirin daripada golongan as-sufiyah, mereka menafsirkan illa liya'budun ay liya'rifun. Arti ya'budun itu supaya dia bisa mengenalku. Bukan sekedar dia beribadah kepadaku, tapi dia tidak tahu siapa aku. Karena kalau kita beribadah kita tidak tahu kepada siapa ibadah itu kita lakukan, itu tidak dikatakan ibadah. Itu dalam syariat begitu dikatakan. Definisi ibadah ma yata'abbadu bihi abdun bi syarti ma'rifatil ma'bud. Si penyembah menyembah siapa yang disembah. Jadi dengan syarat mengenal siapa yang disembah. Mengenal illa liya'rifu. Jadi kita tidak bisa beribadah kalau kita tidak bisa mengenal ma'bud. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal ma'bud? Bagaimana? Yaitu dengan wasi, dengan perantara, dengan syekh,
Maka inilah yang dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Ini proses tarikat. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena syekh, ya, guru, murabbi yang dimaksud syekh yang telah kamil imannya, sungguh aku tidak akan mengenal Tuhanku. Bahkan di dalam kitab-kitab sufi, Al-Kasfu an Hakikati Sufiyah, di situ diterangkan asy-syaikhu indal mutasawwifah huwal ilah. Syekh di sisi orang yang bertarikat, di sisi orang yang bertasawuf, dianya itu adalah ilah. Mana ilah? Tuhan. Syekh itu Tuhan, tapi Tuhan bukan syekh. Maknanya kita belum mengenal dan tidak merasakan keberadaan Tuhan. Untuk kita bisa merasakan keberadaan Allah, kita harus merasakan keberadaan syekh. Makanya untuk kita bisa sampai ke tujuan, kita harus melewati perantara. Dan di saat kita melewati perantara, kita lihat perantara itu adalah tujuan. Kita belum sampai ke tujuan, baru melewati perantara. Karena tujuan itu belum kita lalui, yang kita lihat perantara itulah tujuan. Syekh, wasilah. Tidak akan sampai seseorang kepada wasilah kalau dia tidak melihat syekh itulah maqasid, bukan sekedar wasail. Tujuan syekh. Inilah yang dikatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau dia sudah melewati ya jalan ini, apa namanya, perantara ini, dengan sendirinya dia bisa sampai kepada Allah. Araftu rabbi bi rabbi. Ini hakikat. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi di saat dia mengenal Tuhan dengan Tuhan, tidak ada lagi syekh. Maknanya dirinya saja sudah tidak terlihat, sudah hilang resam wujudnya, tidak terlihat lagi bahwa dia ada. Maka dia kenal Tuhan dengan Tuhan, karena tidak ada lagi dia yang mengenal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang bagimu itu seorang rasul. Azizun, aziz perkasa. Aziz ini merupakan sifat Tuhan, bukan sifat makhluk, bukan sifat manusia, bukan sifat Nabi. Aziz. Kemudian di ujung ayat Rauf Rahim. Ini juga dalam ayat itu disifatkan kepada Nabi, kepada Rasul. Padahal sifat Aziz, sifat Rauf, sifat Rahim ini sifat uluhiyah. Kenapa disifatkan kepada Rasul? Nah, ini menandakan Rasulullah telah kamil imannya. Dia tidak melihat adanya Aziz pada dia. Dia tidak melihat adanya Rauf pada dia. Dia tidak melihat adanya Rahim pada dia. Hilang zatnya. Rauf itu sifat. Jangankan bicara sifat, zat pun dia telah hilang. Maka inilah yang dikatakan araftu rabbi bi rabbi. Kenal Tuhan dengan Tuhan. Jadi tidak salah sifat-sifat ketuhanan itu disifatkan pada Nabi, tidak salah, karena Nabi pun sudah hilang keakuannya. Makanya Syekh Abdul Karim Al-Jili menafsirkan ma'rifat secara zat pada dhamir huwa itu dengan qul huwa, dianya zat itu juga araftu rabbi bi rabbi. Jadi dalam ayat ini hanya berbicara masalah sifat. Dhamir huwa itu bicara masalah
zat. Nah, jadi yang kelima, maudhu atau yang dibicarakan, itu mengenai nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi bukan dibicarakan di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini bagaimana supaya si murid bisa mengetahui istilah-istilah sufi seperti yang disebutkan tadi. Itu bukan itu yang difokuskan, bukan ilmu yang difokuskan. Ilmu itu perlu, tapi terhenti di ilmu itu yang bahaya. Kullun nas halik illal alimun. Manusia ini semua itu binasa. Mana orang yang tidak binasa? Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak binasa. Binasa juga. Wa kullul alimun halik illal amilun. Orang berilmu bisa celaka kecuali dia yang beramal. Orang beramal juga bisa celaka. Wal amilun halik illal muflisun. Orang beramal bisa celaka kecuali dia yang ikhlas. Orang ikhlas bisa celaka. Wal muflisun ala khatarin adhim. Orang ikhlas berada dalam bahaya besar. Karena ikhlas ini penentuan antara dia sampai atau tidak kepada Allah. Tersangkut dia di ikhlas, maka dia tidak sampai. Tidak sampai kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tadi dikatakan wa ma khalaqtu illa liya'budun. Allah tidak memerintahkan ya'budun, Allah tidak memerintahkan ibadah kecuali ibadah itu dalam keadaan ikhlas. Bicara ibadah, ilmu, amal itu ibadah. Sedangkan kita lihat pada ibadah kita tidak ada yang namanya ikhlas. Maka syariat, tarikat, hakikat, makrifat, filsafat, bahasa aja, rukun din agama. Hana salah saboh di antara yang lainnya mandung hancur atau hancur rusak bina. Salah saboh hana. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, filsafat, artinya keempat ini harus ada. Bila mana salah satu di antaranya tidak ada, yang lainnya, misalnya satu tidak ada, syariat, tarikat ada, hakikat tidak ada. Yang lainnya, syariat, tarikat, hakikat. Yang lainnya, put musapat dukun din agama munyahana salah sapoh di antara yang lainnya mendung hancur saja. Dan yang keenam, masalahnya seperti taubah, zuhud, wara, tawakal, mahabbah dan lain-lain. Atau bicara masalah makam. Karena untuk sah kita bergabung ke dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf, harus ada poin yang pertama itu taubat. Harus ada itu. Kalau tidak ada taubat, jadi kita belum bergabung. Walaupun kita secara zahir sudah bergabung. Makna taubat kembali dari hukum yang tidak sesuai dengan syarak kepada hukum yang sesuai dengan syarak. Ini namanya taubat. Misalnya dahulu kita tidak salat, sekarang kita salat. Dahulu kita mencuri, sekarang tidak. Ini namanya taubat. Berubah hukum, bukan kembali kita kepada Allah. Hanya kita tidak mengerjakan sebagaimana yang kita kerjakan dulunya. Ini namanya taubat. Makanya dalam tasawuf ada taubat dari taubat, atau yang dikenal sebagai inabah, kembali kepada Tuhan. Kalau taubat itu kembali ke hukum yang baik, bukan ke yang mempunyai hukum, tapi kembali ke hukum. Itu taubat.
Makanya ada inabah satu lagi. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maknanya kamu jangan tersangkut di hukum yang kamu pindah itu. Kamu harus kembali kepada aku yang empunya hukum. Taubat dari diri, merasa sudah bertaubat. Jadi karena bila mana diri ini merasa telah bertobat, maka ini yang dihilangkan dalam ilmu ini, dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Karena bicara masalah wujud nafsu, bicara masalah sifat nafsu. Diri merasa sudah bertobat, maka ini namanya sifat nafsu. Inilah yang kita hilangkan. Bila mana kita sudah bertobat. Bila mana belum sama sekali, maka taubat. Telah kita taubat, tapi kita merasa telah bertobat, taubat lagi. Taubat dari taubat. Ini yang pertama. Kalau makam ini telah kita lewati, makam selanjutnya bisa mudah dengan sendirinya. Sekarang apa kuncinya? Padahal kita sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di majelis pengkajian tauhid tasawuf ini, kita lihat di dalam batin kita tidak ada perubahan. Ini disebabkan karena tidak benar kasat yang pertama. Tidak benar kasat. Untuk apa kita bergabung dalam tauhid tasawuf ini? Jadi benar kasat dengan sendirinya. Dia akan mudah untuk mentahkikkan kasat itu. Pertama, dia yang berkasat, taubat. Tahkik kasat bukan, taubat itu dari dia. Ini orang yang benar kasat. Kam min amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak perbuatan yang besar secara zahiriyah. Dia telah bersedekah sedemikian, dia telah beribadah sedemikian, perbuatan yang banyak. Apa namanya? Bisa menjadi kecil, tusaghiruhun niyah. Bisa menjadi kecil perbuatan besar yang dia lakukan dengan sebab salah niatnya, dengan sebab salah kasatnya. Itu amal yang besar. Begitu juga amal yang terlihat kecil secara zahiriyah. Wa kam min amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil, yang nampak kecil pada zahiriyah, nampak biasa-biasa saja, tapi dengan sebab benar niatnya, amal yang dia lakukan bisa menjadi besar. Mabadi daripada ataupun dasar-dasar daripada tauhid tasawuf yang keenam itu mengenai salah satunya mengenai seperti taubat. Ini kasat yang pertama. Maka benar taubat akan lahir suhud, akan lahir wara, akan lahir tawakal, mahabbah dan lain-lain. Benar ini akan menunjuki kepada benar dua. Benar dua menunjuki kepada benar tiga. Mengapa 3, 2, 4, 5 tidak benar? 1 tidak benar. Awal kita berjalan, awal kita saling, awal kita menuju kepada tarikat ini, kasat kita apa? Benar kasat, insya Allah bisa menunjuki kepada benar selanjutnya. Dan yang ketujuh itu istimdad atau sandaran. Yang ketujuh daripada mabadi ini itu Al-Quran atau hadis dan kalam atau perkataan ulama tasawuf atau ulama sufi dan para wali-wali. Sandarannya dari mana? Ilmu ini diambil dari mana? Tasawuf ini dari mana? Karena hakikat daripada tasawuf itu ansafa qalbuhu an ghairillah. Ansafa, siapa yang bersih qalbuhu, hatinya, an ghairillah,
daripada selain Allah. Ini dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Ayat mana? Semua ayat. 30 juz itulah dalilnya. Dalilnya tasawuf itulah 30 juz ayat itu. Walaupun kita lihat secara zahir tidak nampak kata-kata tasawuf, karena kalau kita lihat kata-kata tasawuf di dalam Al-Quran tidak kita temukan. Jadi kata-kata tasawuf ini tidak ada pada masa Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi, tasawuf itu bukan ditulis, bukan diungkapkan, tapi tasawuf itu telah ada secara hakikat di dalam batinnya. Karena tasawuf hakikah bila isme. Karena dulunya tasawuf itu hanya ada hakikatnya saja, tidak ada namanya, tidak ada pengajiannya, tidak ada pengkajiannya. Pada masa Rasulullah tidak ada pengkajian tasawuf, tidak ada berbicara masalah tasawuf. Tapi orang yang tidak bicara tasawuf pada masa itu sudah ada tasawuf pada dirinya. Orang sekarang yang berbicara tasawuf